Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wala tu'ti minhum asiman au kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan jangan ikuti pendosa dan orang yang sangat kufur di antara mereka. Setelah Allah memastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad, juga Allah menetapkan bahwa Rasulullah itu untuk bersabar untuk melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah kepada Muhammad, apa yang menjadi ketetapan Allah kepada seluruh manusia dalam konteks globalnya. Jangan ikuti pendosa dan jangan ikuti orang yang sangat kufur. Kufur itu bisa diartikan adalah termasuk kepada golongan dalam konteks tauhid adalah golongan orang-orang kafir. Etimologi kafir di dalam Islam adalah kufur, artinya menutup. Dia menutup dari keyakinan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia menutup atas semua apa yang disampaikan dari Al-Quran, dari Muhammad. Sehingga dia memutuskan dirinya untuk tidak menyentuh sedikit pun apa yang dipercayai oleh Muhammad, apa yang diucapkan oleh Muhammad, apa yang diajarkan oleh Muhammad. Oleh sebab itu dalam konteks teologi Islam, dari sisi bahasa, kafir itu adalah orang yang menutup dirinya akan kebenaran Allah. Dan pada saat tertentu, ketika Allah memutuskan juga untuk menutup dirinya atas orang itu, itulah tingkatan kufur yang paling tinggi. Makanya dikatakan sini adalah orang yang sangat kufur di antara mereka. Karena terkadang ketika kita memutuskan diri untuk menutup diri kita kepada Allah, Allah tidak mau menutup dirinya atas orang itu. Itulah yang disebut dengan hidayah. Itulah yang disebut dengan kebaikan Allah untuk dia. Entah gimana caranya, itu urusannya Allah. Dan ketika dikatakan jangan mengikuti pendosa, lalu kemudian Allah menambahkan dan jangan mengikuti orang yang sangat kufur di antara mereka, adalah tingkatannya ketika orang itu mengkafirkan diri kepada Allah, Allah juga menutup dirinya untuk orang itu. Itu artinya adalah musuh-musuh para nabi pada saat itu yang luar biasa. Di dalam akal pikirannya, di dalam hatinya, di dalam hawa nafsunya tidak ada goal yang paling ingin dia hasilkan adalah selain kematian Muhammad, selain kehancuran Muhammad, selain kemiskinan Muhammad. Benar-benar itu di dalam mimpinya adalah untuk menamatkan riwayat Muhammad. Itu tingkatan level kufur, itu tingkatan level kafir yang paling tinggi. Dan tidak hanya di zaman Rasulullah, tidak hanya di zaman Muhammad, karena ini adalah kitab terakhir ini di dalam hukum kitab perundang-undangan adalah ketika ini dicap, diputuskan keputusan. Kalau di dalam bernegara keputusan presiden, istilahnya ini adalah keputusan Tuhan, cap. Ketika Allah memutuskan jangan mengikuti kaum pendosa dan orang yang sangat kufur, artinya adalah untuk nabi-nabi sebelum Muhammad juga begitu. Ketika engkau memusuhi nabiku, ketika engkau mendurhakai nabiku, ketika engkau menistakan nabiku, maka
apa yang menjadi hukum di Al-Quran ini, maka akan menjadi hukum juga bagi nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya nggak ada yang paling apa, sekali lagi di dalam Islam itu yang namanya manusia itu adalah Abu Lahab. Dan luar biasa baiknya Sunni. Seandainya juga tidak ada surat Abu Lahab, mungkin juga Sunni saking luar biasanya itu hatinya, bisa juga dia termasuk ke dalam golongan Abu Sufyan, golongan Hindun dan kawan-kawan yang ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namanya naik lagi. Bahkan di dalam sirah, di dalam sejarah Islam, bagaimana luar biasa giginya perjuangan Hindun di medan perang, luar biasa giginya perjuangan Abu Sufyan di medan perang dalam menegakkan agama Allah. Dan itu sangat berseberangan dengan mazhab yang satunya lagi, Syiah. Sudah tutup buku bagi mereka itu, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Hindun dan kawan-kawan. Dan sekali lagi jawabannya adalah bukan kita ini manusia yang masih hidup nanti kelak di hari penghisaban. Allah yang paling tahu sel yang paling kecil yang ada di dalam tubuhmu itu sebenarnya hendak mengkupuri dia atau hendak menghamba, hendak mencintai Allah atau tidak. Sekali lagi, segala perbedaan, segala mazhab, segala yang berkembang itu adalah hasil dari buah pikir Muhammad yang memang sangat luas, sangat besar. Kalau pikiran Muhammad, kalau hati Muhammad, kalau penaklukan hawa nafsu Muhammad itu hanya kecil, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu juga berlaku untuk seluruh mazhab selain Islam yang berkembang diri. Seluruh umat manusia, semakin orang itu pemikirannya besar, semakin orang itu luar biasa intelektualitasnya, luar biasa kegigihannya, luar biasa kerja kerasnya. Dan dalam konteks insya Allah ideal adalah untuk kebaikan, maka makin berkembang, bukan semakin mengecil. Wajar. Sekali lagi, ini adalah kerjaan laknatullah yang tidak ingin melihat umat Islam bersatu, yang tidak ingin melihat umat Islam itu saling tersenyum, saling tegur sapa, saling berpelukan, saling berjabat erat tangan. Tidak. Banyak mainan laknatullah itu untuk mengobrak-abrik kemanusiaan itu sangat banyak. Karena dia paham betul kelemahan manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Namun ketika dia menjusuk di tubuh Adam, ketika dilihat akalnya adalah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, di dalam banyak tafsir irfani, tafsir makrifat, maka dia tidak sanggup. Itulah benteng terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagi umat Syiah adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ali waliullah. Ada tambahannya. Ya biarkan saja. Sekali lagi nanti kebenarannya di hari penghisaban. Maka disuruh bersabar. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapanku Muhammad. Kalau Muhammad saja disuruh sabar sama Allah, lah kita umatnya kok tidak mau sabar? Apakah lebih suci kita umatnya daripada Muhammad? Kan tidak.
Alhamdulillahirabbil alamin.